Ambil cuti Shin Tae-yong mudik ke Korea Selatan. PSSI langsung beri 3 agenda TC ke Eropa setelah cuti. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini terlebih dahulu karena yang subscribe kalian akan setidak membantu satu pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, tidak usah basa-basi lagi. 3 agenda timnas Indonesia yang menunggu Shin Tae-yong setelah cuti, sibuk hingga akhir tahun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan cuti dari PSSI. Setelah masa cuti berakhir, pelatih asal Korea Selatan itu ditunggu jadwal padat bersama tim senior dan junior. Shin Tae-yong bakal mudik ke Korea Selatan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Kepergian pelatih berusia 51 tahun itu akan dilakukan setelah melakukan evaluasi timnas Indonesia U19 bersama PSSI. Kalau tidak salah, tanggal 20. Abis evaluasi hasil, malamnya berangkat, kata Iriawan. Shin Tae-yong disebut meminta waktu panjang untuk menghabiskan cuti tahun ini. Itu dilakukan karena Shin Tae-yong sudah lama berpisah dengan keluarganya di Korea Selatan karena sibuk dengan timnas Indonesia. Hampir sebulan Shin Tae-yong minta waktu istirahat. Cuti tahun ini dihabiskan, ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Setelah merampungkan cutinya, Shin Tae-yong bakal memiliki jadwal padat bersama timnas Indonesia U19 dan timnas Indonesia. Agenda terdekat adalah memimpin timnas U19 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 pada 10 sampai tanggal 18 September mendatang. Namun, sebelumnya timnas Indonesia U19 bakal menggelar pemusatan latihan di Eropa. Rencananya, tim Garuda Nusantara akan berada di benua biru untuk menjalani latihan dan menggelar sejumlah uji tanding. Setelah memimpin timnas U19, Shin Tae-yong memasuki periode FIFA Matchday bersama timnas Indonesia pada 19 sampai 27 September tahun 2022. Pada akhir tahun, ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut bakal memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang jadwalnya masih belum ditetapkan. Shin Tae-yong mengatakan tidak keteteran menangani 3 kelompok timnas Indonesia sekaligus. Dia mengakui pekerjaan ini memang melelahkan, tetapi terbayar dengan proses dan hasilnya. Sampai saat ini tidak ada masalah. Dengan begitu, saya bisa menemukan sepak bola yang cocok untuk timnas Indonesia, terang Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Saya memang merasa lelah, tapi bagus bisa mengamati perkembangan dari kelompok usia ke senior. Sistem seperti ini harus dikembangkan, jelasnya. Ambil cuti dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong mudik ke Korea Selatan pekan depan. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, mengonfirmasi pemberian cuti untuk pelatih Shin Tae-yong. Iriawan menyebut, pelatih timnas Indonesia itu akan kembali ke Korea Selatan. Shin Tae-yong bakal mudik ke Korea Selatan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Kepergian Shin Tae-yong akan dilakukan setelah melakukan evaluasi timnas Indonesia U19 bersama PSSI, kalau tidak salah, tanggal 20. Abis evaluasi hasil, malamnya berangkat, kata Iriawan. Shin Tae-yong disebut meminta waktu panjang untuk menghabiskan cuti tahun ini. Itu dilakukan karena Shin Tae-yong sudah lama berpisah dengan keluarganya di Korea Selatan karena sibuk dengan timnas Indonesia. Hampir sebulan dia minta waktu istirahat. Cuti tahun ini dihabiskan, ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Muhammad Iriawan juga memastikan, Shin Tae-yong tetap akan standby selama di Korea Selatan. Nantinya, Shin Tae-yong tetap akan hadir pada pertemuan melalui virtual bila diperlukan. Biarpun cuti, dia tetap ada pertemuan virtual dengan kami, tegas Iriawan. Agenda terdekat Shin Tae-yong adalah bersama timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di kualifikasi Piala AFC U20 2023 pada September mendatang. Namun, sebelumnya timnas U19 bakal menggelar pemusatan latihan di Eropa. Muhammad Iriawan juga mengomentari keberhasilan Malaysia menjuarai Piala AFF U19 2022 di Indonesia. Menurut Iriawan, Malaysia layak menjadi juara karena tampil bagus. Kami harus realistis. Sekarang menang lawan Laos, kemarin menang lawan Vietnam. Kami harus mengakui itu yang terjadi di sepak bola, kata Muhammad Iriawan. Gelar Piala AFF U19 2022 menjadi yang kedua diraih Malaysia sepanjang sejarah. Malaysia sebelumnya pernah meraih gelar Piala AFF U19 pada 2018.
PSSI dan pelatih Shin Tae-yong berencana menggelar evaluasi terkait penampilan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Menurut Muhammad Iriawan, ada kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Habis ini kami akan rapat evaluasi. Pasti ada kurang-kurangnya meski semua berjalan lancar. Kami tahu, kami tidak ke final, ujar Iriawan. Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022 setelah finish di urutan ketiga grup A. Pasukan Shin Tae-yong itu kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand, sementara itu, pelatih timnas Malaysia U19, Hasan Sazali, merendah setelah membantu timnya menjuarai Piala AFF U19 2022. Menurut Hasan, persiapan timnya jauh tertinggal dari yang dimiliki timnas Indonesia U19. Penilaian itu diungkapkan Hasan Sazali saat membandingkan persiapan Malaysia dengan timnas Indonesia U19. Menurutnya, persiapan timnas U19 lebih baik dan terstruktur karena sampai mengikuti turnamen Toulon Cup 2022 di Prancis. Timnas Indonesia U19 memiliki persiapan yang rapi. Kalau saya bandingkan dengan persiapan tim kami, saya rasa Indonesia lebih unggul karena telah menjelajah Eropa, kata Hasan Sazali.